Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Manis. Ya udah, saya balikin covernya kan gampang gitu kan. Ternyata nggak ada sih itu sama ini, dan aku malah dituduh sebagai pemerasan, kasus pemerasan. Dia mau laporin saya tentang balik, silakan laporkan saya mau ke Polda atau kemana. Terus saya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Dan itu nih dapat undangan ya, apa isinya? Kita buka undangannya. Apa ini? Dapat bingkisan apa sih ya? Nih, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Taran. Isinya apa sih? Wow, ternyata undangan pernikahan ya guys. Aja takon, Mas Ari kirim undangannya kapan? Selalu dapat undangan terus. Aja takon, bok tek tempiling guys. Nah, ini dari Rizky Ediasi, Priliana Eskep NS, dan juga Mas Bagas Adeksianto dari Purworejo ya. Selamat menempuh hidup baru. Dan ini nih ya. Wow, ini ternyata isinya adalah, kita buka, jeng. Ternyata isinya adalah kue guys. Kue ya, tuh ternyata isinya kue guys, tuh ya. Nah, aku mau review, coba rasanya gimana ya. Namanya juga undangan ya, kalau tidak sesuai ekspektasi sudah tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terima kasih banget ya udah dikirimi undangan ya, udah dikirimi kayak gini. Aku mau makan sedikit aja dulu karena tadi udah sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis kurang guys, maning ya, pisan maning. Miki kelan rasanya. Seret. Miki kelan rasanya guys. Sekarang tipe-tipe undangan tuh simple banget ya. Ada yang pakai mie, ada yang pakai roti, ada yang masih pakai nasi, ada yang kalau undangan kertas sudah nggak zaman ya. Undangan kertas nggak dapat itu udah nggak zaman. Undangannya paling ya 20.000. Tapi kalau undangan kertas yang bagus, yang biasa acara di gedung atau di mana tuh ya masih inilah, tergantung orangnya sih sebetulnya. Mau kondangan berapa itu tergantung orangnya, dan biasanya ya kondangan itu kayak wong kepotangan sih, kayak wong Malekna, dulu kamu kondangan ke aku berapa, sekarang berapa gitu. Malah kemarin ada yang viral katanya gara-gara di kondangan 100.000, temennya tuh waktu itu nggak kondangan, itu ditagih karena merasa kamu kan dulu aku sumbang 100.000, jadi kenapa sekarang kamu ke kondangan, jadi aku tagih sekarang 100.000 gitu, suruh transfer 100.000 rupiah. Dan itu sudah ada viral di TikTok, viral di sosial media, pokoknya viral banget di sosial media. Dan sekarang aku juga lagi pengen memviralkan kasusku maning sebetulnya ya. Kemarin kan aku udah bilang katanya aku tuh udah sangat-sangat tidak bersemangat untuk bikin video karena apa? Karena kasusku. Nah, kemarin itu sebetulnya kasusku itu dipaksa berhenti oleh aku ya. Saya paksa berhenti karena saya pusing, saya 170 itu. Dan salah satu alasan utamanya gini, jadi mobilku tuh udah 1 tahun 3 bulan nggak dibayar ya, nggak ada di rumah, terus uang sewa nggak dibayar, ada pembelanjaan 15 Juni kipas angin sama saya juga nggak dibayar, terus ada gaji 2 bulan nggak dibayar. Dan kemarin kan aku pernah kasih tahu ke kalian semuanya yang aku di cover note itu yang dari notaris, dan itu kan katanya dia sudah deposit sekitar 22 juta. Jadi perkiraan saya itu, perkiraan dia juga kepotong nanti 5 juta biaya jasa untuk notarisnya gitu ya. Jadi sisanya masih sekitar 17 juta sekian atau berapa lah gitu ya. Dan aku tuh nggak percaya ada uang sebanyak itu di cover note itu. Kalau misal cover note itu saya balikin. Nah, waktu itu dia bilang gini, Mas,
Mas Ari itu, Mas Jum gitu, saya namanya Ari Jumantri ya. Mas Jum itu covernya dipulangkan ke pengacara, nanti kan uangnya bisa untuk nyicil. Nah waktu itu saya ada kata-kata untuk nyicil, berarti kan uang senilai 17 juta sekian itu adalah milik saya, hak milik saya, karena cover note juga atas nama Ari Jumantri, atas nama saya pribadi gitu ya. Dan ternyata sesuai ini ya, sesuai peraturan bahwa cover note itu kan yang bisa ambil saya. Cuma waktu itu pendanaan itu atas nama dia, atas nama terlapornya aku gitu ya, terlapornya aku yang aku laporin, tersangkanya gitu ya, belum jadi tersangka sih gitu ya. Nah waktu itu karena ini laporannya udah lama banget, sampai 1 tahun 3 bulan. Sebenarnya lapor itu masuk ke Polres Cilacap itu masuknya bulan September, 1 September kalau nggak salah itu ya. November, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, 6 bulan. Dan waktu di Polsek Maus itu saya dari bulan 5 tahun 2022 kalau nggak salah ya. Iya. 2020 berapa sih ya? 2022 benar. 6, 7, 8, 9 ya, itu 4 tahun, 4 bulan ya. Pokoknya itu mobilnya aku tuh dari bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret kemarin tahun 2023. Jadi 1 tahun 3 bulan ya, Maret April gitu. Pokoknya sebelum puasa itu aku udah. Kenapa saya memutuskan untuk mencabut laporan? Karena saya udah nggak mau pusing, saya nggak mau repot, saya mau fokus untuk ibadah gitu, saya mau fokus untuk puasa di bulan suci Ramadan gitu. Ternyata itu hanya sekedar ketikan. Jadi kalau kalian itu jangan mudah percaya, walaupun dia bersumpah demi Allah apapun itu belum tentu orang itu benar gitu ya. Dan mirisnya lagi tuh kemarin kan aku datang ke sana, ke mana, ke notarisnya gitu kan. Nah aku bilang nggak bisa Mas, kalau nggak penyetornya nggak ngambil gitu ya. Kalau itu saya tahu itu haknya Mas Ari, cuma nggak bisa karena penyetornya sendiri dia harus hadir di sini juga, dan kebetulan orang itu minggat atau kemana gitu ya. Dan kemarin kan saya berniatnya gini, ya udah kalau itu nanti diwakilin aja gitu ya, diwakilin dari pihak keluarganya gitu ya. Cuma bukan keluarganya gitu, cuma diwakilin aja, nanti Mas Arinya telepon ke orangnya bahwa itu iya uangnya nanti diserahkan ke Mas Ari gitu, boleh, itu baru uangnya masuk ke rekening saya gitu. Cuma itu kan ada utang jasa dia senilai 9 juta, dan dia bilang masuknya 22 juta, ternyata cuma masuk 17 juta guys. 17 juta apa berapa lah ya, terus kepotong dia punya utang jasa tuh 9 juta berapa lah itu, pokoknya sisanya 6.500.000 atau 6.600.000 gitu, aku juga lupa itu ya. Dan kemarin itu saya bilang, ini uang yang di cover itu buat nyicil kan gitu ya. Malah dia, kamu jangan suka ngedit ya, kamu jangan suka ngedit chatting WhatsApp gitu ya, kamu bisa dipolisikan, bisa saya laporkan gitu. Aneh banget ya. saya mau dilaporkan. Terus kakaknya telepon saya lah kayak gitu, katanya tuntutannya kan sudah dipenuhi semua karena mobil sudah diservis, mobil sudah dipacekin gitu ya. Itu jangan bilang masalah tuntutan deh Pak gitu ya. Kalau bilang masalah tuntutan, itu tuntutan saya itu 100 berapa 3 juta, 100 sekian juta gitu ya. Itu baru kamu bisa berkoar-koar bahwa saya ini sudah di ini kok masih nuntut ini uang cover note gitu. Saya kan bilang, kalau kamu balikin uang saya, ya udah saya balikin cover note-nya kan gampang gitu kan. Ternyata nggak ada itu sama ini, dan aku malah dituduh sebagai pemerasan, kasus pemerasan. Dia mau laporin saya tentang balik, silakan laporkan saya mau ke Polda atau kemana. Terus saya sampai bilang ke kakaknya dia itu ya, terus saya bilang gini, Pak mohon maaf ya, tersangkanya siapa? Adikmu kan? Iya. Terus yang ini simak baik-baik ya. Terus yang tanda tangan waktu saya pencabutan berkas, pencabutan laporan itu siapa? Ya oknum itu, kakaknya, keluarganya gitu ya. Ya keluarganya ya, yang katanya sebagai oknum polisi gitu ya. Gitu ya. Aku juga
ya gitu ya. Terus saya bilang kalau kamu sebagai aparat tahu sendiri kan hukumnya, saya bisa naik loh ke Polda gitu ya, saya bisa naik ke Polda. Kalau misal eh, itu saya bisa aja bilang apa namanya, saya bisa naik ke Polda walaupun saya tidak bisa melaporkan dia dengan kasus yang sama, tapi saya punya bukti untuk kasus yang lain yang bisa saya laporkan sebenarnya gitu kan. Silakan, kalau kamu kan aparat ya, ini mohon maaf ya, tidak kalau kamu kan aparat makanya kamu kan bisa untuk apa namanya, bisa lah main belakang gitu ya. Silakan diatur sendiri lah ya, silakan diatur sendiri, kan bisa main belakang lah ya. Nah sama notaris tuh biar uangnya cari gimana caranya itu urusan kamu, yang penting ini cover mau saya sobek-sobek atau saya bakar sebelah gitu kan. Nah, terus akhirnya ya janganlah, jangan gitu. Terus kita ke keluarga ya, kalau mau bilang kekeluargaan bilangnya baik-baik sama saya sebelah gitu kan. Terus habis itu dia bilang yaudah mas saya ke situ, janganlah gak usah ke sini. Dia bilang mau ke rumah saya ke sini, terus saya larang dia, tapi dia terus yaudah mas kita keluarkan aja, kita ngobrol baik-baik aja. Ya udah kalau mau ngobrolnya baik-baik silahkan datang, tapi kalau untuk ngobrolnya ngungkit-ngungkit masalah tuntutan saya dipenuhi, nggak ada di seperti itu gitu ya. Itu hanya saya capek karena capek ya. Dan satu lagi kenapa saya ini, karena mobilnya kan sudah di waktu itu kan sama pihak penggadainya itu sudah dibalik, katanya mau dibalikin ke pihak ke kantor polisi itu ya, ke kantor polisi. Dan waktu itu dari pihaknya polisi itu nggak mau karena memang ini kasusnya belum naik gitu kan, belum naik ke penyidikan. Jadi kalau misal mau balikin ya titiplah. Nah si ini titiplah ke salah satu oknum di Cilacap itu, organisasi ya, organisasi. Dan di situ 3 bulan mobilnya sampai penyok sampai kotor segala macam gitu ya, is oke okay lah ya. Terus habis itu malah katanya ganti ban, minta uang sama saya tapi saya nggak kasih gitu kan. Nah waktu itu dari pihak kepolisian ini gitu ya, ya aparatnya gitu ya, aparatnya bilang gini, Mas Ari, kalau Mas Ari apa namanya merasa nggak percaya bahwa mobilnya itu sama orang itu, ya udah nanti mobilnya diambil aja, mobilnya diambil aja nanti, tapi kita pura-puranya nggak tahu dari pihaknya kami gitu loh. Loh saya kan merasanya gimana, ini dari pihak polisi, kepolisian, aparat ya bilang seperti itu. Ini nggak ada bukti sih ya, nggak ada bukti ya, nggak ada bukti nggak ada bukti karena saya tidak berani merekam polisi itu ya. Nah waktu itu ya daripada saya pusing-pusing, karena tersangka ini kan orangnya licik ya. Nanti kalau misal mobilnya udah sama saya tapi pelaporannya jalan terus, apakah yang bakal dia lakukan ke saya? Pasti nuntut balik gitu ya. Jadi daripada saya pusing-pusing, udah pak saya cabut aja laporannya gitu. Saya cabut aja laporannya atas pertimbangan bahwa si terlapor ini bilang bahwa uang senilai berapa puluh juta itu untuk biaya pencicilan kepada saya. Makanya saya mau cabut laporan juga karena saya satu pusing, saya juga nggak mau ada masalah di belakangnya. Terus ada kata-kata pencicilan di situ. Dan ternyata itu semuanya zong karena uangnya tinggal 6 juta sekian. Itu pun minta dibagi 2 sama kakaknya yang mau mewakili keluarganya. Itu karena sudah janji nanti kita bagi 50-50 aja gitu ya. Itu kan ya ini lagi cerita aja ya, lagi cerita, bukan bermaksud untuk menelusuri gitu ya, enggak gitu. Jadi seperti itu adanya gitu ya. Jadi kalau memang selama ini saya cabut laporan memang kayak gitu keadaannya ya, karena tapi dengan syarat itu saya mencabut laporannya tuh saya untuk obor rampenya, untuk semuanya sana pihak sana yang ngurusin gitu. Dan kemarin alasannya kenapa saya disebut pemerasan karena alasannya saya tidak ngurusin pencabutan laporan itu, saya tidak membayar, jadinya uang itu ya milik dia kata dia gitu ya. Padahal uang saya banyak banget di dia. Sampai sekarang juga dia orangnya meninggal. Tapi ya ini sebagai pembelajaran aja ya. Ini pokoknya sekali lagi buat kalian semuanya, hati-hatilah berteman dengan siapapun, dengan teman yang kalian kenal sekalipun tetap harus hati-hati, apalagi ini menyangkut masalah duit ya. Duit kesini dong ku mau duit. Dia tuh waktu memohon-mohon sama situ ya memelas banget, waktu setelah
setelah uangnya dia dapet gitu ya, boro-boro saya dikasih uang apa gitu ya, enggak. Terus saya sampai apa namanya, sampai pusing keuangan gitu, sampai istilahnya enggak dikasih gitu ya, sampai saya tiap hari minta kayak orang ngemis gitu ya. Waktu itu kan saya sebagai karyawan gitu ya, tiap hari minta kok kayak orang ngemis gitu kan. Terus tapi ya kayak gitulah, cuma dikasih paling-paling 200, dikasih 600, dikasih 300 gitu. Itu pun setelah itu saya pergi ke Jakarta pun pakai uang saya lagi buat makan, buat bensin, buat apa gitu. Jadi saya anggap impas lah, karena memang pertama memang saya dikasih uang sekitar berapa ya, 3 juta, 3 juta sama 1.500.000. Cuma yang 3 juta itu, yang 1.500.000 aku pakai buat itu ya. Terus karena memang ada haknya aku di situ kan. Terus yang 3 jutanya dia suruh saya beliin kipas angin dan gak dibayar. Itu ya pokoknya kayak gitulah ya, pokoknya kayak gitu ceritanya gitu. Nanti kalau misal ada pertanyaan silahkan pertanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab di video lagi, oke? Ini aku sebetulnya kepengin banget apa namanya, cerita dari dulu, cuma aku tuh rasa malu, rasa gimana, rasa sungkan, karena antara kasihan dan bodoh itu tipis banget. Kasihan dan bodoh itu tipis banget ya, karena saya bodoh juga karena kasihan gitu ya, saya menolong juga karena saya bodoh gitu ya. Dan anehnya itu terjadi lagi sama saya yang dibilang kapok berbuat baik enggak, tapi ya kapok berbuat baik sama orang yang tidak tepat itu ya, betul kayak gitu ya. Oke, kayaknya videonya cukup sekian dulu ngalor ngidulnya. Terima kasih buat yang selalu mau dengerin curhatan Ari Ahmad ya. Ini selamat juga buat Mbak Rizky dan juga Mas siapa tadi, Mas Bagas dari Purworejo. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Ari Ahmad berikutnya.